Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anara uqulana wa yassara umurana. Alhamdulillah al-mithara rafa'a al-ilma wa a'la manarah وشرف أهله وبارك داره والصلاة والسلام على من اصطفى ربه واختاره أرسله الله تعالى هاديا إلى هذه البشرية المختارة القائل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وعلى آله الأخيار وصحبه وتابعيهم إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوبه وقربه تعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat demi nikmatnya, yang telah memberikan kita anugerah taufik dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian rutinitas kita, yaitu membacakan sejarahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang alhamdulillah kita bisa berkesempatan kembali untuk melihat sebuah ilmu yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimana penglihatan kita adalah bentuk hadirnya kita, bentuk istima'nya kita ataupun mendengarkan dari apa-apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita bisa memandang langsung bagaimana orang alim di antara kita ataupun orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dengan hadirnya para ulama, dengan hadirnya para guru-guru, dengan hadirnya para habaib di majelis kita doakan bersama-sama semoga mereka dapat mendapatkan panjangnya umur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selalu istiqamah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Guru Mustafa. Melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan kajian kita, yang dimana kajian kita diambil dari kitab apa? Syama'il Al-Muhammadiyah karangan dari Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Sampai ke bab apa? Ayo lupa semua. Sampai pakaian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam ini kita akan menghatamkan
hadis-hadis yang bersangkut pautan dengan pakaiannya Rasulullah dan akan diteruskan di sebuah bab yang menerangkan tentang Aisyul Nabi ataupun tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung membacakan hadisnya, yaitu hadis ke-68. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawra at-Tirmidzi في كتابه الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البسوا عليكم بالبياض من ثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن أبي الشبيب عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. Alhamdulillah, untuk menghatamkan kitab yang menerangkan tentang libas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal 4 hadis yang belum kita baca. 2 hadis barusan Al-Faqir bacakan sendiri, yang dimana 2 hadis ini menerangkan tentang anjuran Nabi Muhammad SAW di dalam memakai baju yang warna putih, dengan ilahnya, dengan alasannya ataupun sebabnya. Dan hadis selanjutnya yaitu menerangkan tentang pakaian Rasulullah yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini salah satu al-mukfir di dalam ilmu hadis. Apa al-mukfir ini? Adalah sesosok sahabat Nabi ataupun seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki riwayat hadis lebih dari 1000 hadis. Jadi subhanallah, ketika kita membahas sejarahnya para masyarakat ataupun orang-orang yang di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka sebagaimana kedekatan masyarakat terhadap gurunya, kedekatan murid terhadap gurunya, ini memiliki derajat-derajat tertentu, sehingga mungkin ada beberapa murid ataupun ada beberapa muhibbin yang sangat dekat terhadap gurunya dan mereka mendapatkan khususiyah dari gurunya. Sebagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang. Saya tanya sekarang, apa itu sahabat? Siapa sahabat? Siapa sahabat? Siapa orang yang dikatakan sahabat Nabi Muhammad SAW? Orang sahabat adalah orang yang hidup di masa Rasulullah, yang beriman kepada Rasulullah SAW dan berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu orang yang berkumpul sezaman dengan Rasulullah. Dan juga tidak bisa dikatakan orang yang sezaman hidupnya Rasulullah adalah sahabat. Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau adalah sesosok orang yang dimuliakan oleh Allah yang hidup di zamannya Rasulullah. Cuman beliau bukan sahabat Nabi, karena beliau tidak pernah bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak setiap orang yang berkumpul dengan Nabi itu sahabat. Kenapa? Karena orang musyrik,
Orang-orang yang enggan beriman kepada Rasulullah juga ada di zaman Rasulullah. Dan mereka tidak bisa kita katakan sahabat, karena sahabat syaratnya harus beriman kepada Rasulullah dan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu sahabat? Yang hidup sejaman Nabi. Orang yang hidup sejaman dengan Ayo. kepada Nabi. beriman kepada Rasulullah. Adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah dan berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun lihat orang Sampit ini luar biasa fahamnya. Pintar-pintar Masya Allah. Cuma ala kulli hal, sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, bahwasanya pemahaman yang kita dapatkan, sepintar-pintarnya otak kita memikirkan, sepandai-pandainya ataupun setinggi-tingginya IQ yang kita miliki, jangan lupa seluruh dari apa yang disampaikan ataupun yang tersampaikan oleh pendengaran mereka dicatat. Karena kenapa? Ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Yang tertulis itu niscaya akan selalu ada. Yang tertulis tidak akan hilang. Cuman yang terdengar, yang dia hafalkan tanpa ditulis akan hilang. Sebagaimana apa yang kita pelajari selama ini, kadang hadir di majelis fulan, hadir di majelis fulan. Cuman subhanallah kita hanya iktimad di dalam pikiran kita, iktimad ataupun selalu terpaku dengan hafalan kita, niscaya akan hilang. Ya kadang hilangnya setelah makan, kadang hilangnya setelah keluar dari majelis ini. Jadi subhanallah apa yang kita harapkan dengan hadirnya kita di majelis ini, mendapatkan apa? Kita mengambil sebuah faedah-faedah yang tidak akan pernah hilang. Karena subhanallah dengan adanya tulisan tersebut, tulisan yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika seseorang menulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dalam kitabnya, di dalam tulisannya ataupun di dalam bukunya, pahala yang dia dapatkan, pahala salawat yang dia dapatkan tidak akan pernah sirna sampai tulisan tersebut hilang ataupun terbakar. Jadi tidak ada apa? Allahumma shalli ala Muhammad, tidak ada ruginya bagi seseorang yang menulis apa yang dia, maklumat yang dia dapatkan. Jadi insyaallah kita harapkan kedepannya bagi ashab, ikhwan, jamaah yang bisa berhadir di tempat kita, janganlah haramkan tangan kita untuk mencatat, walaupun tulisan ulun lebih jelek daripada tulisan pian. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang muktir dalam hadis yaitu apa? Sahabat Nabi yang memiliki riwayat lebih dari 1000, itu namanya al-muktir. Jadi dari sini sahabat Nabi Muhammad ada beberapa orang yang hanya meriwayatkan hanya satu hadis. Hanya satu hadis. Siapa itu? Siapa itu? Yaitu pembunuh dari Sayyidina Hamzah. Siapa namanya? Siapa? Wahsy. Wahsy. Beliau sempat masuk ke dalam Islam dan beliau hanya memiliki riwayat tidak lebih dari satu hadis saja. Kenapa? Beliau sezaman dengan Nabi. Beliau masuk Islam, cuman subhanallah kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad melihat sahabat tersebut, Rasulullah teringat dengan pamannya itu Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh beliau, sehingga Rasulullah enggan untuk melihat dari salah satu sahabat tersebut, dan tapi tidak diusir oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mendapatkan riwayat ataupun mendengarkan sebuah hadis yang diucapkan dari lisan mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Alaikum bil bayadhi minas thiyabi liyalbas ha ahya'ukum." Kata Rasulullah, alaikum. Alaikum di sini adalah isim, cuman bil makna al-amr.
Jadi ini ismul amr. Isim maksudnya apa? Hendaklah kalian memakai baju warna putih untuk dipakai terhadap orang-orang yang hidup di antara kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan juga hendaklah untuk pakaian putih tersebut dikafankan terhadap orang-orang yang meninggal di antara kalian. Maksudnya di sini alaikum ini adalah al-amril irsyadi, yaitu amr, sebuah perkara, sebuah perintah dari Nabi Muhammad yang baunya adalah sunnah, bukan wajib. Cuman kesunnahan tersebut lebih sunnah lagi ketika dipakai di hari Jumat. Jadi ketika hendak kita berkhutbah ataupun untuk menghadiri salat Jumat, disunahkan untuk memakai baju putih. Berbeda dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, disunahkan untuk memakai baju baru. Dan subhanallah, di dalam Minhajul Nawawi disunahkan memakai baju yang berwarna, karena dua hari raya tersebut adalah hari yang dianjurkan orang untuk bersenang-senang. Di dalam hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dengan hadis yang serupa, dengan makna yang serupa. Cuman di hadis yang kedua disebutkan oleh Imam Tirmidzi, yang kedua perawinya adalah Sayyidina Samurah bin Jundub. Isi dari hadis tersebut, Rasulullah mengatakan ilbasul bayadha fa innaha athhar wa athyab wa kafinu fiha mautakum. Jadi hadis yang kedua, baginda Muhammad SAW di dalam memberikan sebuah perintah terhadap umatnya, yang dimana perintah tersebut maknanya adalah makna sunnah. Yang sebagaimana kita sebutkan, sunnah ini adalah bagi mereka yang mengerjakan sebuah pekerjaan sunnah akan diberikan pahala oleh Allah, dan bagi yang meninggalkan tidak diberikan sebuah penyiksaan. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Samurah bin Jundub beliau mengatakan ilbasu al-bayadha, pakailah kalian wahai umatku pakaian yang putih. Kenapa? Fa innaha athhar wa athyab. Di sini Rasulullah mengatakan ataupun menyebutkan ilahnya, menyebutkan sebabnya, menyebutkan hikmahnya dengan perkataan beliau, sesungguhnya warna putih tersebut adalah warna yang suci. Yang kedua adalah warna yang athyab, yang baik. Maksud dari suci di sini, sebagaimana yang kita sudah tahu, dari kita menatap, kita melihat, kita memandang sebuah hal yang berbau putih, niscaya putih tersebut melambangkan sebuah kesucian. Dan yang dikatakan Rasulullah yang bersangkut pautan dengan hukum, dengan sebab hukum, yaitu baju putih, ini lebih menggampangkan bagi seseorang yang memakainya dengan melihat di pakaian tersebut apakah ada sebuah kotoran atau tidak. Sehingga dengan pakaian putih tersebut, dia ketika sholat tidak was-was lagi. Berbeda dengan pakaian yang berwarna. Karena subhanallah, ada beberapa wasakh ataupun beberapa kotoran, bahkan yang najis, tidak kita lihat, tidak tampak karena pakaian tersebut ataupun warna dari pakaian tersebut sama dengan kotoran ataupun dengan barang najis tersebut. Jadi itu yang diambil sebuah illah dari kenapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memakai baju putih. Dan subhanallah, di dalam diri Nabi Muhammad SAW, di dalam warna yang beliau sukai, warna yang lebih utama bagi beliau, yang pertama adalah warna putih, yang kedua baru warna hijau. Paham tuh? Lagi di belakang dengar?
Masya Allah, alhamdulillah. Soalnya ulun kemarin alhamdulillah dapat teguran para jamaah. Habib ini kalau ngajar, kalau ceramah kada usah lama-lama. Cukup 3 menit cukupnya. Ataupun 5 menit cukup. Ulun tanya, kenapa? Karena jamaah itu kadidak yang mendengarkan. Karena subhanallah, bagi Al-Faqir sendiri, bagi ulun pribadi, ini pernyataan seperti itu adalah sebuah isaah wan, sebuah su'uwan, prasangka buruk kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, mendengarkan dari hal ini, Al-Faqir tidak memberikan ataupun menanamkan rasa kebencian ulun terhadap beliau, melainkan ulun memiliki sebuah keinginan, di mana keinginan ulun tersebut bagaimana caranya jamaah, para ikhwan mendengar dengan sebaik-baiknya dengaran. Maksudnya apa? Kita soal apakah masuk atau tidak. Karena subhanallah, ketika antum mengatakan tidak paham terhadap sebuah hal yang ulun bahas, tanyakan, niscaya akan diulangi kembali walaupun 100 kali. Jadi hadirnya ulun di sini, hadirnya kita sebagai ustadz, ada Ustadz Mustafa, itu untuk khaddam kepada antum, bantu bagaimana umatnya Rasulullah mengerti terhadap syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau dilanjutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi apa ilahnya tadi? Sebabnya ada 2. Yang pertama, karena warna putih adalah warna yang suci. Dan warna putih adalah warna yang bagus, apalagi di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena subhanallah, orang berkulit putih ini tampak keindahannya. Subhanallah. Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan al-bayd nisful jamal. Putih ini adalah separuh dari keindahan. Putih hatinya maksudnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-hadits as-sab'in, hadis yang ke-70. Haddatsana Ahmad bin Mani'. Diriwayatkan hadis yang ke-70 ini dari Sayyidina Ahmad. Jadi Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan ataupun mengambil riwayat dari Ahmad bin Mani'. Diriwayatkan dari Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Diriwayatkan hadis tersebut dari ayah beliau dari Mus'ab bin Syaibah, dan diriwayatkan dari Safiyah binti Syaibah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah, beliau termasuk al-mukthir dalam hadis juga. Beliau memiliki riwayat yang sangat banyak yang didapatkan langsung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga adalah ahli pakar fikihnya sahabiah ataupun seorang sahabat perempuan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghudatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlihat di hadapan Sayyidatuna Aisyah, dan beliau pada saat itu zata ghadatin ataupun dalam ketika siang hari beliau keluar dari rumah beliau dan beliau menggunakan al-mirtun. Apa al-mirtu itu? Mirtunnya ini al-kisa. Al-kisa yaitu pakaian yang langsung dipakai seperti abaya. Adatu min sya'rin aswad, ataupun warna dari pakaian yang dipakai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah warna hitam. Warna hitam. Wa billahi qala haddatsana Yusuf bin Isa. Dapatkan hadis dari Sayyidina Yusuf bin Isa, mendapatkan hadis tersebut dari Waqi'. Waqi' dapat hadis tersebut dari Yunus bin Abi Ishaq, dari ayahnya, yang dimana ayahnya mendapatkan dari Sya'bi, dari Arwah bin Mughirah,
dan dari ayahnya yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan annan nabiyya labisa jubbatan rummiyatan dayyiqatal kummain. Jadi subhanallah, hadis yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang terbuat dari ataupun yang terbuat gayanya, modelnya yaitu model-model Eropa. Dari Roma. Jadi Rasulullah menggunakan jubah dari Roma, dari Romawi, dari Eropa pada saat itu. Kapan ini? Sebagaimana hadis tersebut diungkapkan oleh Mughirah bin Syu'bah, yaitu ketahuan ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan Tabuk, Ghazwat Tabuk, Rasulullah menggunakan sebuah jubah, yang dimana jubah tersebut dari Eropa. Perbedaan antara jubah Indonesia sampai jubah Arab dengan jubah Eropa, yaitu terlihat dari lengan tangannya, lengan bajunya. Ketika jubah yang biasa dibuat di Arab pada zaman itu rata-rata jubah tersebut lebar, sebagaimana orang-orang Sudan sekarang memakainya. Kalau jubah Rumiyah, jubah Eropa pada saat itu sudah terkenal dayyiq, yaitu sangatlah sempit. Apa sih itu jubah? Apa jubah? Apa itu jubah? Jubah berbeda dengan gamis. Jubah yaitu pakaian yang digunakan di atasnya gamis. Jadi subhanallah, sebagai banyak para habaib biasanya pakai gamis terus pakai jubah, baju lapis yang dimana jubah ini kebuka sininya biasanya. kemarin. Sebagaimana Al-Alwi kemarin yang memasangkan jubah, itu namanya jubah. Itu jubah. Jubah yang dipakai Rasulullah SAW yaitu jubah dari Romawi pada saat itu. Dan ini adalah penutupan dari hadis yang menerangkan libasnya baginda Muhammad SAW ataupun pakaian yang biasa beliau pakaikan. Dan sekarang subhanallah, berapa hadis? Ada 17 hadis yang kita bacakan. Apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Rangkuman dari semua hadis tersebut apa? Rangkuman dari semua hadis yang kita bacakan, yang pertama bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memiliki sebuah pakaian yang khusus yang dipakai oleh baginda Muhammad SAW. Dan saya ucapkan kembali, yaitu Rasulullah SAW adalah sebuah simbolnya Islam. Dan sebagaimana beliau adalah simbolnya Islam, yang sebagaimana kita berkali-kali mengutarakannya kepada antum, bahwa ketika antum melihat ada sebuah simbol di dalam agama-agama tertentu, niscaya simbol tersebut kurang lebihnya sangat dominasi terhadap pakaiannya. Sebagaimana rahib dengan pakaiannya, acara adat di agama-agama yang lain memiliki pola pakaian yang bermacam-macam dan khusus. Cuman kita sampaikan lagi bahwa agama kita tidak ada pakaian khususnya. Tidak ada pakaian khusus yang mengatakan seandainya orang memakai hal itu dikatakan bahwa orang tersebut adalah agama Islam. Kita sebutkan ini secara umum, bukan hanya segelintir masyarakat umatnya Rasulullah yang ada di Indonesia aja. Karena pakaiannya orang Islam adalah pakaian yang menutup auratnya. Dan sebagaimana kita tahu, hukum pakaian ada 5 wajib, dan di mana hukum wajib tersebut adalah yang menutup auratnya. Yang kedua sunnah, yaitu memakai baju putih. Dan mubah. Mubah yaitu yang keluar dari makruh dan haram. Yang makruh, memakai baju merah secara seluruhnya. Yang kelima yaitu haram bagi orang yang menggunakan sutra dan kesombongan. Dan banyak sekali kiaskan kembali. Jadi kita tahu hukum-hukumnya memakai baju. Dan subhanallah, kita sudah sampai ke bab 9,
yang menerangkan tentang babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau lanjut? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bab ma jaa fi 'aishi Rasul, yaitu bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perincikan kembali, kita kecilkan kembali apa yang dikatakan kehidupan di dalam bab ini, yaitu kehidupan yang dimaksud dari bab ini yaitu yang bersangkut pautan terhadap keseharian Rasulullah dan makanan yang biasa beliau makan. Dan bab ini memiliki dua bab. Sayyidina Imam Tirmidzi beliau menerangkan tentang bab yang menerangkan tentang kehidupan Rasulullah ini dua bab. Yang pertama bab yang pertama adalah bab yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi dengan dua hadis saja. Terus bab yang kedua yaitu dengan hadis yang sangat banyak dan terperinci satu persatu. Jadi subhanallah kita ikuti tertib dari Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan di sini haddatsana Utaibah bin Sa'id, haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah wa 'alayhi thawban mumashshaqan min kattan fatamakhadha fi ahadihima faqala bakhin يتمخض أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah. Diriwayatkan hadis tersebut kepada Hammad dari Ayyub dari Sayyidina Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah saudara dari istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maria al-Qibtiyah. Maria al-Qibtiyah ibunda dari Al-Qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar, dikunyah, dilaqabkan sebagai Abul Qasim. Qasim yaitu anak beliau yang meninggal. Qasim adalah anak dari Rasulullah yang meninggal ketika kanak. Yang umminya adalah Sayyidatuna Maria al-Qibtiyah. Maria al-Qibtiyah memiliki saudara namanya Sirin, dan anak perawi dari hadis ini adalah Muhammad bin Sirin, yaitu ponakan dari Sayyidina Maria al-Qibtiyah. Muhammad bin Sirin beliau adalah ahli ta'wil di dalam Al-Quranul Karim dan ta'wil dalam mimpi. Jadi subhanallah, ketika antum bermimpi, ketika antum bingung dengan mimpi tersebut, antum cari kitabnya Muhammad bin Sirin kalau antum bisa bahasa Arab. Beliau mengatakan, kunna 'inda Abi Hurairah, kami dulu pergi kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa alaihi thawbani mumashshaqani min kattan, yang dimana Sayyidina Abu Hurairah beliau menggunakan dua helai baju ataupun dua baju yang terpisah. Sebagaimana kita sampaikan kepada antum bahwa dua baju seperti yang kita gunakan sarung dengan baju koko. Jadi pakaian bagian bawah dan pakaian bagian atas. Sayyidina Abu Hurairah seperti itu dahulunya ketika dilihat oleh Sayyidina Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan fatamakhata fi ahadihima. Ini arti bakunya yaitu Abu Hurairah pada saat itu membuang ingus di salah satu dua pakaiannya. Cuman bukan itu tujuannya. Tamakhata di sini adalah bagaimana Sayyidina Abu Hurairah berjalan dengan kedua kakinya, dan ketika beliau berjalan beliau terjatuh, dan beliau berdiri lagi beliau terjatuh lagi.
Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Beliau mengatakan bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fil kattan. Beliau mengatakan bah ini bahasa Arab fasih. Bermakna apa dulu? Abu Hurairah menceritakan kejadian dahulunya bersama Rasulullah. Beliau mengatakan, aku pada saat itu jalanku tamakhat, yaitu bagaimana aku berjalan jatuh, aku berjalan dan terjatuh lagi. Ataupun makna yang kedua yaitu bagaimana Sayyidina Abu Hurairah membuang ingusnya di salah satu pakaiannya. Beliau mengatakan, laqad ra'aituni, aku telah melihat diriku sendiri pada saat itu. Wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah. Dan aku pada saat itu la akhir. Apa kharra yakhirru? Kharra yakhirru bermakna sebagaimana jalannya seekor ular. Gimana ular? Model kayak orang kesurupan Sayyidina Abu Hurairah pada saat itu. Di antara mimbarnya Rasulullah dan juga Allahumma shalli ala Muhammad, kamarnya baginda Muhammad. Ma baina mimbari, kata Rasulullah apa? Raudhatun min riyadhil jannah. Ma baina Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana orang sekarang umrah dianjurkan untuk berdoa di antara mimbar Rasulullah dan ghurfahnya Rasulullah. Ghurfah di antara ghurfah kamarnya baginda Muhammad dan juga mimbarnya Rasulullah, ini adalah sebuah tempat yang mustajabud doa ataupun riyadhil jannah. Pada saat itu Abu Hurairah di antara kedua tempat ini, Sayyidina Abu Hurairah terkapar dan dia bergoyang sebagaimana ular bergoyang. Kenapa? Apakah dia kerasukan? Maka subhanallah, maghsyiyan alayya, sampai dikatakan aku pada saat itu aku hampir semaput. Faja'al ja'i, maka ketika salah satu sahabat melihat apa yang dilihat, salah satu sahabat pada saat itu melihat keadaan Abu Hurairah, beliau memegang Abu Hurairah, dikiranya Sayyidina Abu Hurairah dalam keadaan gila ataupun kesurupan. Kata Abu Hurairah apa? Yara an-nabiyya jununan. Mereka melihat kalau aku dikira mereka yaitu dalam keadaan gila. Wa ma biyal junun, kata Sayyidina Abu Hurairah. Dan aku bukanlah orang yang gila pada saat itu. Wa ma huwa illa al-ju'. Dan tidaklah apa yang mereka lihat, apa yang aku perlihatkan kepada mereka, kecuali bagaimana aku merasa dan menahan laparku. Itu kan Sayyidina Abu Hurairah. Maksud dari hadis ini apa? Bagaimana Sayyidina Abu Hurairah hampir pingsan dan berjalan sebagaimana jalannya ular, sampai para sahabat memegang Sayyidina Abu Hurairah. Tidak lain dan tidak bukan karena bagaimana rasa lapar yang beliau rasakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham antum ya? Paham apa yang saya maksudkan? Ini bab yang menerangkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Cuman di satu hadis bagaimana menceritakan kehidupannya Sayyidina Abu Hurairah. Apa kecocokan antara dua ini? Kita menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah. Kenapa kok Abu Hurairah yang diceritakan? Tidak lain dan tidak bukan ayyuhal hadirun, karena Abu Hurairah adalah ashabis suffah, yaitu orang-orang yang Rasulullah SAW merawat mereka. Dan ketika kita menyebutkan halnya Abu Hurairah, ketika kita menceritakan kehidupan Sayyidina Abu Hurairah, kita menceritakan bagaimana laparnya Abu Hurairah, maka subhanallah ayyuhal hadirun, lakana Nabi, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu lebih lapar, pada saat itu lebih sakit keadaannya daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa? Subhanallah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan rezeki, tidak lain dan tidak bukan rezeki tersebut langsung diberikan kepada ashabus suffah,
Ashabus Suffah ini adalah golongan dari sahabat Nabi. Ashabus Suffah, beliau adalah golongan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki apapun dari hartanya. Beliau hidup di dunia tanpa memiliki apa-apa, tanpa memiliki tempat untuk bernaung, tanpa memiliki pekerjaan, tanpa memiliki keluarga. Sehingga mereka lah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka dibawa dan dinaungi oleh baginda Muhammad SAW ataupun dirawat. Yang dikatakan mereka lah adalah Ashabus Suffah. Beliau ditempatkan di mana? Ditempatkan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah ayyuhal hadirun, Abu Hurairah termasuk salah satu dari mereka. Dan subhanallah, dengan kefakiran yang beliau punya, dengan ketidakapa-apaan yang ada di dalam dirinya, dia tidak memiliki hatta zaujah, tidak memiliki istri, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki apa-apa. Subhanallah, beliau gunakan ketidakadaannya untuk berdekat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah satu-satunya orang yang paling banyak meriwayatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat hadis dari Abu Hurairah sebanyak 5.347 hadis. Berapa? 5.347 hadis. Sebagaimana An-Nazim Qaulun Nazim, beliau mengatakan sab'un minas sa'bi fawqa alfin qad naqalu minal hadith ainil mukhtar khairi mudar sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah, 7 orang sahabat yang terkenal paling banyak riwayatannya terhadap hadisnya Rasulullah, yang dimana 7 tersebut yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah periwayatan hadisnya 5.347 hadis. Terus yang kedua Sa'dun, Jabirun, Anas Siddiqiyah, Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sannan. Terus yang ketiga Jabir bin Abdullah. Terus yang keempat Sayyidah Aisyah Siddiqiyah. Yang kelima Ibnu Abbas. Yang keenam Ibnu Umar. Jadi itu adalah sahabat-sahabat yang paling banyak periwayatannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau diteruskan? Uyuh seberataan kayaknya sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi subhanallah ayyuhal hadirun, melihat bahwa kejadian yang dialami oleh Sayyidina Abu Hurairah tidak menjadi sebuah alasan bagaimana Abu Hurairah tetap dan yakin kepada agama Islam, dan tidak menjadi sebuah sarana untuk tidak hadir ke dalam acara ataupun ke dalam majlisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitab Sahih Bukhari yang menerangkan bagaimana sejarahnya ahli suffah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Ruwai Mujahid anna Abu Hurairah, beliau mengatakan, kana yaqul Allah alladzi la ilaha illahu in kuntu la a'tamidu bikabidi 'ala al-ardi min al-ju' wa in kuntu la ashuddu al-hajar 'ala batni min al-ju'. Allah, demi Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketahuilah ketika aku merasakan lapar yang sangat menyakitkan dalam perutku, aku menggunakan hajar, aku menggunakan batu-batu untuk diletakkan di dalam perutku. Maksudnya apa? Diikat menggunakan batu-batu. Karena subhanallah, orang yang perutnya lagi lapar, orang yang kelaparan, itu yang sangat ataupun yang paling sakit yaitu daerah perutnya. Ketika perutnya diikat, niscaya sakit yang dialami
lebih ringan. Coba kita kiaskan. Apakah pernah kita satu hari aja tidak makan? Tidak pernah, karena subhanallah itu adalah bagaimana hal yang patut kita syukuri. Orang-orang yang dimuliakan oleh agama, orang-orang sahabat Nabi, orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW, bahkan Rasulullah SAW pernah mengalami hal itu. Dan kita dengan berkah Rasulullah, kita hidup karena Rasulullah, kita dijadikan umat yang paling istimewa karena Rasulullah, kita dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya janganlah pernah ada hati putus asa kepada Allah, dan kita harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita. Beliau mengatakan laqad qa'adtu yawman ala tariqihim. Abu Hurairah menceritakan dirinya pada saat itu. Beliau ketika lapar, beliau ini duduk-duduk di jalan umum. Di jalan. Ketika para sahabat berjalan, subhanallah, ketika mereka membawa makanan, Abu Hurairah berharap terhadap makanan tersebut. Sampai subhanallah, yang melihat Abu Hurairah pada saat itu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tabassam. Rasulullah senyum. Kenapa? Melihat raut muka lapar yang dialami oleh Abu Hurairah. Dan beliau, Rasulullah SAW mengajak beliau ataupun Sayyidina Abu Hurairah ke rumahnya baginda Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Qala Abu Hurairah, qultu labbaika ya Rasulullah, ilhaq ila ahli as-suffah fad'uhum li wa ahli as-suffah adhiyaful Islam." Di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW diberikan sebuah qadah dari Laban, sebuah tempat ataupun satu gelas ataupun satu teko yang dimana isi dari teko tersebut adalah susu. Maka himunglah Abu Hurairah. Maka himu. Bagaimana beliau keadaan lapar pada saat itu melihat Rasulullah membawa makanan ataupun membawa susu yang ada di teko tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Abul Hir, ilhaq bi ahli suffah. Ya Abul Hir, wahai Abu Hurairah, kalian ataupun engkau datanglah kepada ahli suffah. Yang tadi kita sebutkan siapa ahli suffah, yaitu mereka yang tidak punya apa-apa, yang bertempat tinggal di masjidnya Rasulullah. Datang engkau ke sana dan panggil mereka. Maka dalam hatinya Abu Hurairah, ya Rasulullah, teko yang kau pegang, yang ada ataupun susu di dalam teko yang kau pegang, itu tidaklah cukup untuk mereka. Bahkan kita bagi dua aja gak cukup ya Rasulullah. Dan aku pada saat itu sangatlah lapar. Kasihlah aku wahai sedikit, sehingga aku ataqawwa bihi. Aku mungkin agak sehat badan, baru aku menemui ahli suffah dan mengajaknya minum barang. Maka rintihan hati dalam Abu Hurairah pada saat itu, langsung dia kembali lagi, ya Allah, ini Rasulullah yang nyuruh, tidak boleh aku bermaksiat kepada Rasulullah. Dan datanglah kepada ahli suffah, memanggil semuanya. Ada beberapa orang dipanggil semuanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, diundang oleh Nabi Muhammad. Datanglah ke rumahnya Rasulullah pada saat itu dan melihat lagi, ya Abul Hir, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, pegang teko ini dan berikanlah kepada ahli suffah. Jadi perintah dari Rasulullah bukan minumkan kepada ahli suffah, melainkan berikan saat teko-tekonya kepada ahli suffah. Subhanallah, dipegang satu orang dan diminum. Ketika diminum sampai perutnya tidak, Allahumma Muhammad, tidak ada tempat kosong lagi. Kalau seandainya Abu Hurairah dalam keadaan lapar, ketahuilah ahli suffah dalam keadaan lapar. Jadi ketika itu mau melihat ini aku duluan, kata salah satu sahabat tersebut, dan diminum sampai gak ada ruangan lagi. Saking kenyangnya, dan diberikan teko tersebut kepada Abu Hurairah. Dan Rasulullah menoleh lagi, berikan ke fulan. Diberikan tekonya sampai seluruh daerah ahli suffah merasa kenyang, subhanallah. Maka Rasulullah SAW mengambil teko tersebut
Dan Rasulullah senyum kepada Abu Hurairah. Ya Abal Hir, kata Rasulullah, tinggal kita berdua. Tinggal kita berdua, kata Rasulullah. Maka Abal Hir ataupun Abu Hurairah disuruh untuk duduk. Minumlah Abal Hir. Diminum sama Abu Hurairah. Ini lagi mau minum, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Isyrab." "Na'am ya Rasulullah." Diminum lagi. "Isyrab, minumlah." "Na'am ya Rasulullah." Sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak ada tempat lagi Rasulullah di dalam perutku." Dan pada saat itu Rasulullah SAW baru mengambil teko yang berisi susu tersebut dan beliau meminumnya. Subhanallah. Mahallus syahid di sini, bagaimana kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah, walaupun beliau adalah seorang pemimpin, beliau meminum bekas dari sahabat Nabi. Tidak pernah Rasulullah mendahulukan dirinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu mahal syahidnya. Dan Rasulullah, ini di hadis yang kedua, insyaallah kita selesai dengan bab kehidupan Nabi. Kita bacakan walaupun 3 menit. Wabihi lahi qala haddatsana Utaibah qala haddatsana Salman ad-Dab'i an Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, "Ma syabi'a Rasulullah min khubzin qat wala lahmin illa ala dhafaf." Hadis yang kedua yang menerangkan, yang mentakkidkan bagaimana kehidupan Rasulullah. Apa bunyi hadisnya? Beliau mengatakan, "Ma syabi'a Rasul." Tidak pernah Rasulullah SAW merasa kenyang yang dia rasakan di perut mulia Rasulullah kecuali dalam keadaan dhafaf ataupun ketika beliau makan berjamaah. Di sini Rasulullah, ma syabi'a Rasulullah, tidaklah pernah Rasulullah kenyang min khubzin, dari sepotong roti ataupun dari sepotong daging kecuali dalam keadaan berjamaah. Maka dhafaf, qala Malik sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf. Jadi dhafaf ini bahasa Arab yang sangat bahari. Maka Malik bin Dinar, perawi dari hadis tersebut, beliau datang kepada orang-orang Badui dan mengatakan, apa itu dhafaf? Ad-dhafaf yaitu an yatanawala ma'an nas. Ad-dhafaf adalah bagaimana memakan bersama para sahabatnya ataupun bersama manusia. Maka ayyuhal hadirun, lihatlah, ini hadis yang menerangkan bagaimana kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang qudwah. Beliau adalah qudwah. Apa itu? Panutan. Pimpinannya seorang fakir ataupun seseorang yang tidak memiliki apa-apa, seorang miskin, yang dia katakan dalam hatinya, ya Allah, saya miskin, ketahuilah Rasulullah lebih miskin daripada engkau. Kenapa? Karena Rasulullah berhari-hari tidak makan dan engkau alhamdulillah setiap harinya masih makan. Dan Rasulullah adalah qudwah kepada orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena tidaklah pernah Rasulullah SAW mendapatkan rezeki kecuali dibagi-bagikannya kepada orang fakir, miskin. Dan pada akhirnya kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang kita ajarkan menjadi sebuah sarana kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, sehingga tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, dan semoga berkatnya Nabi, berkatnya hadis Nabi, kita menjadi umat yang dibanggakan oleh baginda Muhammad SAW. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana.